Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini aku mau bikin rendang daging sapi. Ini dagingnya empuk banget, bumbunya meresap sampai ke dalam dagingnya, dan ini rasanya enak banget tanpa MSG sama sekali. Nah, mau tahu tips dan caranya bikin rendang enak? Yuk tonton terus videonya. Sebelumnya jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbarunya. Jangan lupa like dan share. Terima kasih. Dagingnya lembut banget, rasanya Masya Allah mantep banget. Ini ada kelapa parut setengah butir. Ini saya masak, mau saya oseng dulu sampai warnanya golden brown. Nah, kebanyakan dari kita itu kalau beli rendang di luar itu warnanya seringnya coklat ya, bukan hitam. Nah, ini salah satu tipsnya. Jadi kelapa ini berfungsi untuk membuat warna rendang itu lebih hitam dan mengkilat, dan juga sebagai penyedap di masakan rendangnya. Jadi rendangnya berasa lebih enak. Ini kita masak sampai wangi ya. Ini udah matang, warnanya udah merata ya, udah golden brown semua. Sekarang langsung kita angkat dan langsung kita haluskan. Jangan tunggu sampai dingin dihaluskan ya, karena takutnya minyaknya nggak keluar kalau udah dingin. Ini saya haluskannya pakai ulekan aja. Kalau pakai blender juga boleh ya. Nah, jadi kelapa ini setelah diangkat masih panas-panas, langsung kita halusin ya bun. Tujuannya agar minyaknya keluar. Jadi kelapa yang digunakan untuk bikin minyaknya ini harus kelapa yang benar-benar matang ya, bukan kelapa muda. Ini ya kelapanya yang kita ulek, minyaknya banyak banget, warnanya juga udah jadi hitam. Yang pertama ada daging sapi, ini ukurannya setengah kilo, udah saya potong kotak-kotak nih begini. Nanti potongannya disesuaikan aja dengan selera. Kemudian ada jahe, kunyit, dan lengkuas, ukurannya 2 cm aja. Ini udah digiling semua ya, udah saya campur. Cabai giling, cabai merah saya pakai 15 buah, ditambah rawit 7 buah. Kalau bunda atau teman-teman mau yang lebih pedas silahkan ditambah, kalau mau yang kurang silahkan sesuaikan aja dengan selera. Kemudian ada bumbu hitam, ini banyak ya yang jual di pasar, yang mereknya bumbu cap udang. Ini kita pakai 1 sendok teh aja. Kemudian ada santan kental, kalau pakai kelapa boleh dipakai 1 buah ya. Kemudian ada daun jeruk 4 lembar, daun salam 4 lembar, daun kunyit 1 lembar, ini kalau nggak ada boleh di skip. Kemudian ada serai 1 batang, kemiri 6 butir, bawang putih ini karena yang kecil-kecil jadi saya pakai agak banyak ya, sekitar 8 butir. Bawang merah 8 juga, 8 siung. Kemudian ada garam 2 sendok teh, kumbar 1 sendok teh, dan lada setengah sendok teh. Nah, sekarang langsung kita masak aja yuk. Yang pertama saya mau halusin dulu, ada bawang putih, kemiri, dan bawang merahnya serta serainya ini mau saya halusin. Yang pertama bawang merah, bawang putih, dan kemirinya dihalusin. Nih saya mau blender aja ya. Kemudian serainya ini mau saya potong halus-halus dulu biar gampang blendernya. Kalau teman-teman nggak mau serainya dihalusin atau lagi males ngalusin serainya, ini boleh digeprek aja ya. Ini saya halusin agar serainya itu meresap sampai ke dagingnya. Jadi kita juga nggak cuman ngambil rasa dari serainya, kita juga ngambil sarinya biar lebih mantep ya masakannya. Kita blender dulu. Pertama kita masukkan minyak, kemudian masukkan bumbu yang sudah di blender tadi. Kemudian jahe, lengkuas, dan kunyitnya. Masukkan ketumbar dan lada, garam, daun jeruknya ini mau saya sobek aja biar wanginya keluar. Kalau bunda mau iris halus lebih enak ya. Daun salam juga sama, disobek juga. Dan daun kunyit. Daun kunyit ini boleh diiris halus atau kasar kayak gitu juga boleh ya. Cabai giling, bumbu pemasak kambingnya ini saya pakai 1 sendok teh.
Karena kalau daging itu, kalau bumbunya lebih banyak, enak ya, meresap ke dalam dagingnya. Nah, ini kita masak sebentar sampai wangi, aroma wanginya keluar. Setelah itu, masukkan dagingnya. Kalau teman-teman semua mau dicampur pakai kentang juga boleh ya, pakai kentang atau pakai singkong. Kelapa yang sudah kita halusin tadi. Jadi ini sebagian bisa kita simpan di dalam kulkas untuk bikin rendang selanjutnya ya. Atau masak daging juga enak. Kalau mau bikin semuanya juga nggak apa-apa, silahkan aja. Kemudian masukkan air sampai semua dagingnya tenggelam, tujuannya agar dagingnya lembut dan bumbunya meresap semua ke dagingnya. Jadi tipsnya bagi teman-teman semua yang belum tahu, agar bumbu daging rendangnya itu berasa sampai ke dalam dagingnya ini, tipsnya itu air tumisannya ini harus benar-benar kering ya, baru dimasukin santannya. Tapi kalau airnya masih ada dan langsung kita masukin santannya, itu rasa bumbu di dalam dagingnya belum maksimal masuknya. Nah, ini udah tenggelam semua dagingnya. Kita tutup dulu agar lembut dan kita tunggu sampai airnya benar-benar kering, baru setelah itu kita masukin santannya. Ini saya tutup dulu dan kita tunggu sampai kering. Ini tumisannya udah kering ya. Ini minyaknya ini berasal dari kelapa yang kita halusin tadi ya. Tuh, banyak banget minyaknya. Sekarang langsung kita masukkan air. Karena saya pakai santan kental, jadi saya tambahkan air sekitar 500 ml. Kalau pakai kelapa untuk rendang boleh dipakai 2 butir ya, 2 buah kelapa ukuran sedang. Kalau yang besar boleh 1 aja. Tujuannya apa? Jadi semakin banyak kelapa yang digunakan, itu rasa rendangnya semakin manis ya dan semakin enak. Nggak perlu lagi dipakai gula dan semacamnya. Tapi kalau teman-teman semua mau pakai gula, mau lebih manis lagi, boleh ditambahin aja, sesuaikan dengan selera. Kalau saya bikin rendang nggak suka pakai gula, karena gulanya udah ada dari santannya. Jadi saya pakai santannya agak banyak ya. Kemudian kita masukkan santannya. Untuk bikin rendang, saya pakai santannya ini 1 pak gini yang size 200 ml ya. Masukkan semua santannya. Kita masak sampai menyusut ya. Sampai menyusut dan sesuai dengan tingkat basahnya yang kita inginkan. Kalau mau kering, rendangnya ditunggu sampai kering. Kalau mau agak setelah mendidih, ini kita tunggu sampai kering dan kuahnya menyusut dan sampai berwarna coklat kehitaman. Ini kita masak dengan api sedang cenderung kecil. Nah, ini dia hasil jadinya. Selamat mencoba. Bagi teman semua ada masukan atau pendapat tentang masakan saya, langsung di komen aja ya. Dan yang paling penting, di recook juga. Terima kasih.